berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya pada materi kepramukaan pada kegiatan MPLS SMP Negeri 6 Mataram tahun 2020. Bertemu lagi, sinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, salam. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Sinilah di sini kita bertemu lagi. Sinilah di sini kita bertemu lagi. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, sinilah di sini. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gembira selalu bekerja dengan senang. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kepada kode kehormatan Pramuka. Nyalakan api unggun yang terang, benderang memancar rasa persaudaraan. Kibarkan Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan Pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Kode kehormatan merupakan suatu norma ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Kedua, suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah lakunya di masyarakat. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka, merupakan janji setiap anggota pramuka. Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral setiap pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janjinya. Tidak tolak memasuki proses mendidik diri sendiri guna mengembangkan visi, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sensosif baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Dharma Pramuka merupakan alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, di mana ia hidup dan menjadi anggota masyarakat tersebut. 3. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong.
4. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dalam landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Satya dan Dharma Pramuka disesuaikan dengan golongan pramuka. 1. Untuk golongan siaga disebut Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2. Untuk golongan penggalang disebut Tri Satya dan Dasa Dharma. 3. Untuk golongan penegak, pandega, dan orang dewasa disebut Tri Satya dan Dasa Dharma. Dwi Satya Siaga. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma Siaga. 1. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Nah, sekarang Tri Satya Penggalang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Nah, kalau Tri Satya Penegak Pandega sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Nah, Dasa Dharma untuk semua golongan kecuali siaga berbunyi, Dasa Dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum TKU, tanda kecakapan khusus TKK, tanda Pramuka Garuda TPG. Untuk mendapatkan TKU harus menyelesaikan SKU. Untuk mendapatkan TKK harus menyelesaikan SKK. Untuk mendapatkan tanda Pramuka Garuda harus menyelesaikan syarat Pramuka Garuda. SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda. SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK tertentu. SPG adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda.
Tingkatan pada masing-masing golongan. Pertama, golongan siaga berwarna hijau dengan TKU-nya paling kiri. Dimulai dari siaga mula. Tingkatan kedua siaga bantu. Tingkatan ketiga siaga tata. Berikutnya, pada golongan penggalang ada tingkatan dengan gambar TKU-nya yang tengah berwarna merah. Tingkatan yang pertama penggalang ramu. Tingkatan yang kedua penggalang rakit. Tingkatan yang ketiga penggalang terat. Berikutnya golongan penegak. Ada 2 tingkatan. Yang pertama penegak bantara. Yang kedua penegak laksana dengan gambar TKU-nya yang tengah berwarna hijau. Terakhir pandega. Golongan pandega hanya 1 tingkatan. Tanda kecakapan khusus atau TKK. Terdapat 5 bidang TKK. Yang pertama, TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak berwarna dasar kuning. Kedua, TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Ketiga, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna dasar putih. Keempat, TKK bidang keterampilan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Kelima, TKK bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup berwarna dasar biru. TKK untuk golongan siaga berbentuk segitiga. Untuk golongan penggalang dan penegak tergantung pada tingkatannya. Pertama, tingkat purwa berbentuk lingkaran. Kedua, tingkat madya berbentuk persegi. Ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5. Yang membedakan TKK untuk golongan penggalang dan penegak adalah warna bingkai TKK-nya. Untuk golongan penggalang, bingkai berwarna merah. Untuk golongan penegak, bingkai berwarna kuning. Gambar ini menunjukkan gambar 10 TKK wajib untuk golongan siaga. Selalu sedia dia bagi kita semua, alam yang indah megah. Selalu sedia memberi. Sedangkan gambar ini menunjukkan gambar 10 TKK wajib untuk golongan penggalang. TKK wajib untuk semua golongan sama. Dapat nuansa pandangan, di sana kita kan belajar berpandangan luas. Berikut ini contoh pemasangan TKK pada selempang. Berikutnya kegiatan untuk semua golongan. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas. Kegiatan satuan siaga. 1. Pesta siaga. 2. Bazar siaga. 3. Persari atau perkemahan 1 hari dari pagi sampai sore. 4. Dian Pindrung atau geladian pemimpin baru.
Barung adalah nama kelompok pada satuan siaga. Mari kita sekolah di sana. Kegiatan satuan penggalang. 1. Jambore. Kegiatan besar penggalang disebut jambore. 2. Lomba tingkat. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang. Dari lomba tingkat 1, tingkat gugus depan. Lomba tingkat 2, tingkat kecamatan atau ranting. Lomba tingkat 3, tingkat kabupaten kota atau tingkat cabang. Lomba tingkat 4, tingkat provinsi atau daerah. Lomba tingkat 5, lomba nasional. Ketiga, Dian Pindru atau Geladian Pemimpin Regu. Keempat, bakti sosial. Kelima, persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Keenam, kemah bakti. Kegiatan untuk pramuka, penegak, dan pandega. 1. Raimuna. Raimuna adalah kegiatan besar untuk penegak dan pandega, sama seperti jambore pada penggalang. Kedua, perti atau perkemahan bakti. Ketiga, KPDK atau kursus pengelola Dewan Kerja. Keempat, LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Kelima, Dian Pinsat, Geladian Pemimpin Satuan. Keenam, Jota, Jambore on the air, dan Joti, Jambore on the internet. Ketujuh, bakti sosial. Selanjutnya, kegiatan untuk pembina. 1. Karang Pamitran. Karang Pamitran adalah arena berkumpulnya semua pembina dari gugus depan untuk bermusyawarah. Kedua, KO kursus orientasi. Ketiga, KMD kursus mahir dasar. Keempat, KML kursus mahir lanjutan. Kelima, KPD kursus pelatih dasar. Keenam, KPL kursus pelatih lanjutan. Ketujuh, KPK kursus pengelola kuartir.